Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Pada subtema 3 yang menjadi penemu dan pada pembelajaran keempat. Anak-anakku, pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari tentang berbagai penemuan, ya. Salah satunya yaitu penemuan lampu lalu lintas. Tahukah kalian apa manfaat dari penemuan lampu lalu lintas? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi lampu dan rambu-rambu yang ada di jalan atau rambu-rambu lalu lintas? Silakan kalian amati teks bacaan yang berjudul Rambu Lalu Lintas pada halaman 134. Kita semua pasti sudah mengenal apa itu lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Jadi, keberadaan lampu lalu lintas itu adalah untuk mengatur ketertiban di jalan raya. Bukan sebaliknya, bukan menciptakan kemacetan, tapi justru menghindari atau menghilangkan kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Biasanya lampu lalu lintas itu dipasang pada persimpangan-persimpangan, ya. Persimpangan 4 atau persimpangan 3 juga kadang itu dipasang lampu lalu lintas. Berikutnya kita akan pelajari tentang menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Apa itu kata-kata baku atau kosakata baku? Yaitu kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif, di mana kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimatnya harus lengkap, ya, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu pelengkap, dan keterangan. Sedikit ulas lagi, subjek itu merupakan orang atau tokoh yang dibicarakan dalam kalimat. Kemudian predikat adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Sedangkan objek adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Kemudian pelengkap itu sebagai kata-kata tambahan, ya. Dan keterangan merupakan keterangan tempat ataupun keterangan waktu yang menunjukkan terjadinya suatu kegiatan, ya, yang menunjukkan kegiatan melakukan suatu objek.
Di sini ada contoh 3 kalimat ya. Coba kalian tentukan atau kalian pilih manakah dari ketiga kalimat berikut ini yang termasuk kalimat efektif. Yang pertama, Komang membeli. Kalimat kedua, Komang membeli roti. Kalimat ketiga, Komang membeli roti di warung. Nah, jika dilihat dari unsurnya, maka kalimat yang efektif itu yang lengkap, logis, juga apa tadi teh? Itu terdapat pada kalimat yang C ya. Komang membeli roti di warung. Kan kalimat efektif itu harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Untuk lembar kerja peserta didik pada bagian pertama, silakan kalian temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks rambu lalu lintas di atas. Kemudian tuliskan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, kalian jawab juga kapan kita harus menggunakan kosakata baku. Silakan kalian berikan jawabannya. Kemudian, mengapa kita harus menggunakannya? Dalam tadi kan, kapan kita harus menggunakan kosakata baku, kemudian mengapa kita harus menggunakannya? Apakah dalam percakapan sehari-hari atau dalam penulisan suatu teks atau bagaimana ya? Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tentang menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Jadi dengan kita menaati dan patuh pada aturan tata tertib di jalan raya, berarti kita telah melakukan suatu kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dengan melakukan kewajiban bertanggung jawab di jalan raya tersebut, berarti kita telah memberikan hak kepada diri sendiri kita ya, hak untuk selamat, dan juga hak kepada orang lain. Karena jalan raya itu sejatinya bukan milik sendiri, tetapi milik banyak orang ya. Sehingga jika kita hati-hati ya, maka kita akan menguntungkan ya atau bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Berbeda kalau kita ceroboh atau kebut-kebutan di jalan raya, maka itu akan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Kalau terjadi kecelakaan itu kan yang dirugikannya tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Seperti itu. Jadi dalam berkendara di jalan raya kita harus mematuhi dan mengikuti tata tertib yang ada. Coba kita amati, ini ada beberapa contoh ya. Rambu-rambu lalu lintas ya. Selain lampu itu ada juga rambu-rambu. Rambu-rambu lalu lintas itu ada banyak macamnya. Ada yang berwarna biru dengan tulisan putih, ada yang berwarna merah dengan tulisan putih, ada juga dengan tulisan hitam ya. Kemudian ada yang berwarna hijau ya. Itu banyak sekali macamnya. Silakan kalian gali kembali informasi tentang rambu-rambu lintas. Ini ada beberapa contoh. Ayo kita sebutkan. Yang pertama itu ada tulisan stop. Apa artinya? Kemudian yang kedua ada gambar segitiga. Yang ketiga ada gambar X atau cakra ya, berupa bentuk X atau cakra. Yang keempat ada gambar sepeda motor tetapi dicoret. Yang kelima ada tulisan nama kota, kemudian ada tanda panah. Yang keenam ada berupa gambar tempat tidur, kemudian ada tanda plus di atasnya. Dan yang ketujuh ada tulisan nama sebuah tempat ya yang merupakan daerah wisata, kemudian ada tulisan jaraknya. Nah, untuk yang gambar pertama itu artinya bahwa kita itu jika melewati jalan atau jalur yang ada tulisan tersebut, maka kita harus berhenti sejenak, memastikan situasi jalan dalam keadaan aman. Kemudian pada yang nomor 2 itu merupakan segitiga pengaman ya, dimana kita apabila mengikuti mobil sepertinya mobil pick up atau truk yang ada dipasang di belakangnya, tanda seperti itu berarti kita harus hati-hati.
harus memberikan jarak aman. Karena itu sebagai peringatan bahwa mobil yang ada di depan kita itu, di belakangnya dia sedang bawa muatan. Kemudian yang nomor 3 itu tanda X, biasanya itu dipasang di perlintasan kereta api. Itu artinya kita tidak boleh melewat jika sedang ada kereta api melintas. Kemudian nomor 4 itu ada gambar sepeda motor dicoret, itu artinya sepeda motor dilarang melintas. Yang nomor 5 itu ada tulisan nama kota, kemudian ada petunjuk arahnya, itu berarti menunjukkan arah suatu kota. Yang nomor 6 ada gambar tempat tidur, ada tanda plus, itu menunjukkan bahwa sebentar lagi ada tempat kesehatan atau rumah sakit. Dan yang ketujuh itu penunjuk daerah wisata. Silakan kalian cari lagi rambu-rambu lintas yang lain ya, biar lebih memahaminya. Mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan raya, yaitu hak diri sendiri dan para pengguna yang lain. Ya. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Nah, tadi kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Nah, selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya ya, yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut, agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Kemudian pada lembar kerja peserta didik bagian kedua, setelah kalian baca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian, berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tulis pada tabel. Yang melaksanakan kewajibannya, bagaimana contohnya? Yang tidak melaksanakan kewajibannya, bagaimana contohnya? Dan akibatnya, jika tidak melakukan kewajiban. Silakan kerjakan pada buku tugas dulu, kemudian nanti disalin pada live worksheet ya, dan diupload pada link kumpulan tugas. Di akhir, silakan akses soal evaluasinya pada link joinmyquiz.com dengan masukkan kode 00945326. Sampai sini dulu pembacaan kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.